Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Darius Nifakhoi Jiduhu Honder, peserta Latsar CPNS PPSDM Provinsi Sumatera Utara, Angkatan 49 tahun 2021. Adapun pembahasan materi kali ini yaitu tentang mind mapping komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan wujud pelayanan aparatur kepada masyarakat dan pekerjaan tersebut harus berdasarkan internalisasi konsep aneka karena bersentuhan langsung dengan penerima manfaat layanan, yaitu masyarakat. Komitmen mutu terdiri dari pertama, konsepsi dasar, dua, nilai-nilai dasar, ketiga, pendekatan inovasi, keempat, membangun komitmen, dan kelima, berpikir kreatif. Selanjutnya, kita masuk pada konsepsi dasar komitmen mutu. Adapun yang menjadi konsepsi dasar komitmen mutu yaitu pertama, efektivitas, kedua, efisiensi, ketiga, inovasi, dan keempat, mutu. Efektivitas yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya, inovasi, yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan baik di pasar, teknologi, maupun persaingan. 4. Mutu, yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, nilai cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan, kesesuaian terhadap spesifikasi. Bagian kedua dari komitmen mutu adalah nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar ini terbagi dua bagian, yaitu pertama, peningkatan produktivitas, dan kedua, nilai dasar orientasi mutu. Peningkatan produktivitas ditentukan oleh motivasi dan kemampuan. Motivasi yaitu keinginan untuk melaksanakan pekerjaan baik dari dalam diri sendiri ataupun dorongan dari lingkungan. Selain kekuatan motivasi, peningkatan produktivitas juga dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki pegawai. Kemampuan ini dapat dibangun melalui pendidikan, pelatihan, kebiasaan, dan pengalaman. Selanjutnya, beralih kepada nilai dasar orientasi mutu. Adapun nilai dasar orientasi mutu pertama, 5 pilar TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi terhadap kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Fishbone manajemen mutu. Hal ini menunjukkan bahwa setiap institusi pemerintah harus memiliki target capaian kinerja bermutu, baik kinerja individual maupun kinerja organisasi. Selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan PBCE, Plan, Be, Check, and Act. Ini merupakan metode yang digunakan untuk membantu organisasi dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus. Dan bagian terakhir dalam nilai dasar orientasi mutu yaitu tanggung jawab mutu, di mana hal ini diselaraskan dengan tupoksi masing-masing aparatur yang mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda sehingga tidak tumpang tindih.
Bagian ketiga dari komitmen mutu yaitu pendekatan inovasi. Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi pun lahir dengan cepat ketika organisasi berada dalam posisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Ada 4 cara berinovasi, yaitu penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintesis. Pertama, penemuan yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Dan yang terakhir keempat, dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi yang baru. Bagian selanjutnya dari komitmen mutu yaitu membangun komitmen. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dimulai dari pertama, mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Selanjutnya, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Selanjutnya, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Bagian terakhir dari komitmen mutu yaitu berpikir kreatif. Indikatornya antara lain, pertama, memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian layanan publik yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu yang dapat dilakukan di tempat kerja. Kedua, menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu, khususnya bagi masyarakat yang dilayani. Ketiga, menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan. Demikian materi mind mapping tentang komitmen mutu. Sekian dan terima kasih.